Kalau dulu gue ditambang, itu solar itu biasanya dicampur dengan rusak nggak injektor? Kalau banyak komentar SPBU-nya curang, enggak bro. Gue yakin sih enggak. Dia akan cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Nah, lagi heboh tentang bensin yang kecampur sama air, ya kan? Nah, seilmu IPA-nya, bensin kalau lu campur air itu kagak bakal nyatu. Makanya ketika lu lihat di video-videonya kan dia misah ya. Untuk secara normal, SPBU tidak akan mencampurkan bensin dengan air kepada customernya secara sengaja karena itu hasilnya akan instan. Tidak jalan nih mobilnya atau motornya nih. Jadi kalau misalkan mereka mau curang kemudian mereka isiin air, kayaknya enggak. Karena itu sih instan efeknya. Jadi ketika itu ke pompa dan masuk, itu langsung mogok. Bisa jadi ya nggak sampai berapa detik lah ya. Selama yang diselang itu habis kemudian nyedot bensin, bisa jadi itu langsung mati. Jadi nggak mungkin lah ya. Kalau kayak kemarin Kementerian apa tuh yang perdagangan yang menemukan bahwa si SPBU itu meterannya ngaco, nah mereka lebih baik mainin itu. Meteran ngaco lebih menguntungkan daripada dicampur sama air. Karena dicampur sama air itu resikonya tinggi banget dan langsung kelihatan pasti. Kalau dulu gue ditambang, itu solar itu biasanya dicampur dengan air laut. Nah, solar dicampur dengan air laut, dia lebih nyatu daripada dicampur dengan air biasa. Alhasil injektornya karatan. Yes, itu bahaya banget. Ya betul. Tapi kalau bensin, nggak bisa bro dicampur pakai apa-apa. Solar dulu, kalau misalkan lu lagi nggak ada duit, boleh lu pakai minyak goreng bekas yang disaring dengan saringan kopi. Jadi minyak goreng bekas tuh ya abang-abang tuh, yang goreng-gorengan tahu, bulat, dan segala macem. Itu kalau lu beli, terus lu saring pakai kertas saringan, itu lu campur dengan solar, itu ya ada perbandingannya lah, nggak mungkin 50-50 ya. Itu dieselnya tetap nyala kok, gitu loh. Jadi itu bisa. Tapi kalau kecampur dengan air biasanya ya, itu habis hujan gede dan ada salah satu anak buahnya yang tidak menjalankan SOP. Jadi hujannya itu masuk nih ke dalam tambungan tangki. Karena Pertamina mengharuskan tambungan tangki itu di bawah tanah dan ada beberapa tutup-tutupnya. Mungkin banjir masuk ke dalam, mungkin juga ada anak buah yang kagak ngejalanin SOP sehingga tutupnya nggak kenceng atau kurang kenceng, itu juga mungkin. Tetapi yang jelas kalau lu bilang mereka sengaja, enggak. Mendingan mereka mainin meterannya bro, lu nggak bakal tahu juga ya kan. 1 liter diisi cuma 950 mili, lu nggak bakal tahu juga bro gitu loh. Itu lu bener-bener nggak bakal tahu lah, itulah intinya lah. Daripada diisi air, itu sih bullshit banget. Nah, pertolongan pertamanya tetap lu bleeding. Jadi maksudnya ya, sorry to say, tangki harus turun. Tangki harus turun, lu buang semua, lu pisahin, bisa lu pisahin kan. Ketika lu taruh di ember atau lu taruh di gelas kan kelihatan tuh bensinnya mana, airnya mana, bisa lu pisahin. Bensinnya bisa dipakai lagi, airnya lu buang. Ya, gitu bisa ya. Kalau udah masuk ke pompa bensin dan ke injektor, saran gue ya dibuka, di bleeding, dikeluarin semua air-airnya, dan dikeluarin sampai keluar bensin lagi. Rusak nggak injektor? Kayaknya sih nggak sih, mogok doang sih. Jadi ketika disembur, dia tetap air, karena disemburnya air, dia nggak bisa nyala ya kan mobilnya, ya udah mati gitu aja sih. Cuman kalau sampai water hammer knocking nggak sampai separah itulah. Cuman memang menyebalkannya. Apalagi kalau lu mudik di tempat yang kemarin baru banjirnya lewat, lu nggak tahu tiba-tiba diisi kecampur, ya turun tangki bro. Itu sih turun tangki udah pasti. Jadi hati-hati, dan kalau memang kejadian seperti itu biasanya mobil nggak mau nyala lagi, tiba-tiba habis nyala sebensin yang ada di jalur selang bensin itu, kemudian keganti air dia mati plak biasanya, udah gitu doang ya. Lu bongkar tangki, lu pisahin bensin sama air, baru lu pakai lagi. Gitu doang sih sebenarnya sih, nggak terlalu gimana lah. Cuman kalau banyak komentar SPBU-nya curang, enggak bro. Gue yakin sih enggak. Dia akan ngurangin volumenya daripada isi pakai air. Lu Udaranya dikencengin, pompanya. Iya, udaranya dikencengin. Ya, ibaratnya dia mendingan dia mainin volumenya ya kan, daripada dicampur air. Dicampur air udah pasti langsung ketahuan. Nggak masuk akal kalau dicampur air. Mendingan dia mainin volumenya, 1 liter lu beli cuma dikasih 950 ya kan. 20 mobil dapat seliter gitu loh. Itu lebih mudah dan lebih nggak ketahuan sih. Lu nggak bakal tahu bro kalau dia isi 950 setiap liternya tuh, lu nggak bakal tahu bro. Bener-bener lu nggak bakal tahu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.